kita boleh berkumpul dalam pertemuan bulanan PWGT Klasis Makassar Timur dengan Jemaat Biringkanaya sebagai Jemaat Penghimpun. Saya, Neta Patiung, akan memandu kita sepanjang pertemuan bulanan hari ini. Kita akan menyanyikan himne dan mars PWGT. Mari berdiri.
Silakan duduk. Bersama-sama kita akan mendengarkan sambutan Ketua PWGT Klasis Makassar Timur kepada Ibu Irdania Patiung. Dipersilahkan. Kesempatan ini. Selamat sore, Shalom. Selamat hari Paskah untuk kita semua. Salam PWGT. Jayalah PWGT. Damai di hati luar biasa, puji Tuhan. Hari ini adalah edisi yang ketiga dalam pertemuan kita pada tahun 2026 ini. Ibadah bulanan keempat dengan pertemuan awal tahun. Ya, syukur bahwa ibu-ibu semua dari jemaat-jemaat sudah lengkap hadir, tidak perlu diabsen ya, mengabsen diri sendiri saja. Iya, dan kita sekarang sudah masuk dalam bulan April dan diinformasikan bahwa tanggal 18 April nanti, Sabtu depan, kita akan merayakan Paskah PWGT Klasis Makassar Timur di Gedung Lilin UKIP jam 6.30 mulai, tepat waktu, on time ya. Ya, jadi kita seperti sekolah minggu tuh lebih pagi jam 4, jadi ibu-ibu tuh lebih maju sedikit ya. Jadi kita jam 6.30. Iya, milik Kaleopa kita oleh ibu-ibu kan hari Sabtu kan tidak kerja. Iya, dress code baju Tosca. Ya, ya tuh beluak ke kalando-lando di pori-poriomo tuh di lokon-lokon. Jangan sampai ada yang makarang-karang tidak sesuai dengan kita baju Toraja Tosca itu kan baju Toraja, jadi baju resmi. Jadi kalau bisa toko-toko duka itu ibu-ibu. Ya, itu informasi buat kita sekalian dan diharapkan kepada ibu-ibu untuk apakah data-data dari jemaat sudah masuk semua ke pengurus? Ya, diharapkan paling lambat nanti hari Sabtu. Ini kan sudah hari Selasa. Hari Sabtu data dari jemaat sudah masuk semua ke pengurus PWGT Klasis Makassar Timur untuk dipersiapkan tempat duduk, bangku-bangku yang akan diduduki oleh PWGT, jemaat-jemaat dan segala sesuatu. Itu konsumsi seperti biasa nanti diatur dari jemaat masing-masing dengan snacknya. Jadi nanti diatur dengan pengurus. Iya. Kemudian disampaikan bahwa paduan suara juga tetap ditampilkan sama seperti tahun-tahun lalu, cuma pada tahun yang lalu agak sedikit lelet acaranya sehingga banyak sekali yang pulang mengomel karena kita agak lambat bergerak dan acaranya lama bertele-tele. Itu harus diantisipasi dan nanti tanggal 18 tidak boleh lagi terjadi seperti itu. Jadi semua gerak cepat ya. Jadi mudah-mudahan hal itu tidak terjadi lagi nanti seperti tahun lalu. Kita mau pasca itu sukacita dan kita juga tertib dan juga penuh hikmat. Iya, kalau bisa paduan suara tuh pakai yang dirijen supaya ke depan kita sudah lebih baik, lebih selangkah semakin lebih maju ke depannya. Iya, paduan suara supaya tidak terlalu lama. Kalau bisa diharapkan paling banyak itu 2 ayat ya lagunya. Tapi kalau sudah panjang kan ada juga lagu itu yang tidak pakai ayat-ayat ya. Iya, kamu bangun Tiroy. Kalau mau paduan suara bahasa Toraja juga jauh lebih bagus karena kita sekarang semakin mengarah ke depan untuk bagaimana membiasakan dengan bertutur bahasa ibu baik di rumah maupun di dalam pelayanan kita. Kita sudah mencoba tahun kemarin dengan khotbah bahasa Toraja tapi ternyata belum seperti yang kita harapkan. Jadi kita harus terus berusaha supaya ke depan kita semakin bisa membawa identitas kita sebagai orang Toraja dengan menyaksikan Injil itu melalui bahasa kita dan menikmati iman kita dalam budaya Toraja. Iya. Kemudian Halun akan dilaksanakan nanti pada tanggal 30 Mei. Halun itu kan jatuh 29 Mei. Besoknya hari Sabtu itu kita adakan dan
Apakah aksi 10.000 dan donatur dari jemaat-jemaat sudah masuk semua ke panitia? Kalau belum masuk, diharapkan nanti paling lambatlah akhir bulan April atau awal bulan Mei semua sudah terkumpul supaya panitia dapat mengatur sebaik-baiknya perayaan Halun itu. Dan apakah jemaat-jemaat sudah mempersiapkan lansia untuk mengikuti lomba vokal grup? Ya, jadi lomba vokal grup itu tidak memakai pengiring, musik pengiring seperti gitar, tetapi pakai organ, ya. Musik disiapkan oleh panitia. Dan kalau lansia itu ibu-ibu pasti sudah tahu lah, 60 ke atas. Kamu bangun tiru jolu jemaat atau siapa yang, apakah kamu audisi atau apa, terserah, diserahkan. Tapi pesertanya tuh 12 orang. Ya, tidak pakai dirjen vokal grup ya. Iya, semoga hari ini semua sudah persiapan dan nanti tampil dengan penuh semangat. Dan lansia juga pada masa tua selalu bahagia dan sukacita, dan kita semua akan menuju ke lansia juga akan seperti itu. Iya, lalu kemudian mengenai peraya itu pertemuan raya PWGT se-Gereja Toraja dilaksanakan nanti di Toraja Utara tanggal 2 sampai 5 Desember. Itu pertemuan itu selain ibadah akbar juga diisi dengan lomba paduan suara wanita atau Pesparawi PWGT. Lalu kemudian lomba gora-gora mali, lomba fashion show, kemudian apa sih Parto? Festival bunga, lomba festival bunga. Semua sudah ada panitianya dan Ibu Wakil Ketua 1 Bu Libertin adalah ketua tim Pesparawi kontingen Makassar Timur. Sudah dibicarakan semua, ibu-ibu dari jemaat-jemaat sudah hadir, anggarannya 200 juta lebih karena membawa rombongan besar dari Makassar Timur. Ini ke depan kita doakan semoga semuanya itu kita berikan kekuatan, kesehatan dan hikmat oleh Tuhan, bekerja dengan hati yang tenang dan juga ada hati yang bijaksana sehingga semua rencana itu boleh terlaksana dengan baik untuk menjadi satu kesaksian dan kemuliaan bagi Tuhan, berkat bagi pelayanan Gereja Toraja, terlebih khusus bagi PWGT. Dan untuk itu kepada ibu-ibu PWGT dan jemaat-jemaat diinformasikan bahwa audisi anggota paduan suara nanti akan dilaksanakan pada tanggal 15 sampai 22, 15 dan 22, hanya dua kali, 15 dan 22 Mei 2026. Syaratnya adalah umur 35 sampai 45. Ya, syaratnya umur 35 sampai 45 tahun. Ya, mengapa ditentukan umur? Banyak sekali ibu-ibu di jemaat itu suaranya bagus, suara emas. Tapi supaya tidak jomplang suaranya, kalau ada yang sudah agak senior, ada yang lebih junior, supaya disama-samakan semua karena ini menyangkut pernapasan. Ya, ada satu, mengapa seperti itu kita maksimal sekali karena pada 6 tahun yang lalu Pesparawi ini kita Makassar Timur menggondol piala champion. Itu sekarang ada di Sia. Ya, piala champion kita rebut dan itu dibawa pulang, ada disimpan di kantor klasis dan itu yang akan kita pertahankan. Jadi untuk itu ibu-ibu kita semua berdoa, harus satu hati berdoa, semangat dan juga kekuatan kita semua yang ada, semua sumber-sumber daya yang ada di Makassar Timur kita kerahkan untuk tampil secara maksimal dari Makassar Timur, baik yang untuk paduan suara maupun yang untuk festival bunga, fashion show dan pameran UMKM dan gora-gora mali. Gora-gora mali juga akan diseleksi dari jemaat-jemaat. Sudah ada teknisi pelaksanaannya itu nanti dan sudah ada timnya. Tinggal tunggu saja informasinya, tapi yang mendesak dilaksanakanlah audisi untuk anggota paduan suara. Itu saja barangkali yang perlu disampaikan untuk sementara, dan terima kasih kepada Pelayan Firman Ibu Pendeta Abigail Tengke Parung STHMM yang Tuhan sudah utus untuk menjadi pelayan firman pada kita sore hari ini, dan juga kepada semua ibu-ibu PWGT yang bertugas dan semua ibu-ibu yang hadir dari jemaat-jemaat.
Iya, para penasehat kami, PWGT, hadir juga semua, para pengurus, dan juga dari PWGT jemaat-jemaat hadir. Terima kasih ibu-ibu, dan ke depan kita terus berharap bahwa kita di Makassar Timur ini luar biasa, mempertahankan kebersamaan, kekompakan. Kalau ada kegiatan-kegiatan dilaksanakan di klasis, kalau bisa jangan bersama di jemaat supaya kita semua bisa berkumpul. Dan juga secara pribadi saya juga mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu dan minta maaf bahwa beberapa bulan saya tidak kelihatan karena berhubung kesehatan agak terganggu. Puji Tuhan hari ini saya sudah hadir di sini berkat doa dan perhatian dukungan dari ibu-ibu semua. Kepada PWGT Jemaat Biringkanaya luar biasa mempersiapkan pertemuan bulanan ini sebaik-baiknya. Musik kolintang pun ada, ya luar biasa. Di Makassar Timur ada 2 kolintang kalau tidak salah, di Bukit dengan di sini. Di sini selalu rutin tampil kalau ada kegiatan. Puji Tuhan. Tepuk tangan untuk kolintang. Ya, mudah-mudahan ke depan kita semua juga terus berusaha apapun yang alat musik apapun yang kita miliki itu adalah menjadi satu kesaksian dalam pelayanan kita supaya perempuan gereja Toraja ini tidak ketinggalan, tetapi bakat-bakat yang ada itu bisa dimunculkan untuk mendukung pelayanan bersama. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada PWGT Jemaat Biringkanaya yang sudah menjadi tuan dan nyonya rumah saat ini, dan mungkin ada penjualan lapak-lapak atau ada pesanan-pesanan aksesoris, bisa berhubungan langsung dengan pengurus yang menangani itu. Terima kasih Bu Pendeta, sekali lagi terima kasih. Juga ada juga tenaga magang Saudara Eno sudah hadir untuk kita sekalian saat ini yang juga akan mengikut ambil pelayanan pada sore hari ini. Demikianlah, selamat sore dan salam PWGT. Jayalah PWGT. Damai di hati. Sekian dan terima kasih. Terima kasih sambutan dari Ibu Ketua. Tuhan kiranya terus memberkati Ibu Kekasih di dalam pelayanan di tengah-tengah keluarga dan jemaat Tuhan. Ibu-ibu yang terkasih, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk bersekutu dengan Tuhan pada saat ini. Adapun yang akan mengambil bagian pada hari ini, pelayan firman Pendeta Abigail Tangkeparung STHMM, PPA Ibu Alis Sesa, liturgis Enos Kombong Padang STH, Dirijen Ibu Rosalina Herlina Noya, pemusik Eva Alak Padang dan tim kolintang PWGT Jemaat Biringkanaya. Kantoria Ibu Apriani dan Ibu Natalia Randalembang. Operator LCD Ibu Agatha Oktaviani. Pembawa pundi Ibu Hestin L. Patintingan, Ibu Dina Palangan, Ibu Yulianti Uli, dan Ibu Rasing Lili. Kepada seluruh petugas ibadah kami persilahkan. Puji nama Tuhan, Shalom. Sekali lagi dengan penuh sukacita, Shalom. Selamat Paskah ibu-ibu. Dalam momentum Paskah saya rindu mengajak kita menyapa ibu-ibu di samping kiri kanan muka belakang, katakan selamat Paskah. Ibu-ibu yang kekasih,
Dalam Mazmur 118 ayat 24 dituliskan, inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bermazmur karenanya. Biarlah melalui hari yang telah dijadikan ini, kita juga mau bersorak-sorai bagi Dia. Kita mau mempersembahkan pujian penyembahan yang terbaik bagi Dia. Amin. Jika demikian, boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Mari teduhkan hati kita, kita berhimpun dalam hadirat-Nya. Dengan penuh sukacita saya jemput kita berdiri. Pujian kita masuk rumah-Nya, kita angkat bersama. Kita masuk rumah-Nya, berkumpul menyembah kepada-Nya. Kita masuk rumah-Nya, berkumpul menyembah kepada-Nya. Kita masuk rumah-Nya, berkumpul menyembah kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada-Nya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada-Nya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Muliakan nama-Nya dan angkat tanganmu kepada-Nya. Muliakan nama-Nya dan angkat tanganmu kepada-Nya. Muliakan nama-Nya dan angkat tanganmu kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Saudara-saudara, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita percaya bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam kepada kamu sekalian, Allah Tritunggal besertamu. Dan besertamu juga. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan,
Mari mengagungkan Tuhan lewat bacaan Mazmur kita. Mazmur 114 ayat pertama sampai ayat 8. Mazmur 118 ayat 1 sampai 8, 114, minta maaf. Mazmur 114 ayat 1 sampai 8 kita baca secara berbalasan. Firman Tuhan. Keajaiban alam ketika Israel keluar dari Mesir. Ketika Israel keluar dari Mesir, kaum keturunan Yakub maka Yehuda menjadi tempat kudusnya. Laut melihatnya lalu melarikan diri. Gunung-gunung melompat-lompat seperti domba jantan. Ada apa, hai laut, sehingga engkau melarikan diri? Hai gunung-gunung, sehingga kamu melompat-lompat seperti domba jantan. Gemetarlah, hai bumi, di hadapan Tuhan, yang mengubah gunung batu menjadi kolam air. Amin. Biarlah sepanjang sejarah hidup kita boleh punya satu komitmen bahwa selagi kita ada, selagi kita hidup, kita mau selalu bernyanyi bagi Dia. Kita mau selalu bermazmur bagi Dia. Sehingga pujian yang termanis kita persembahkan bagi Dia. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Ini yang kami rindukan Tuhan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biar manis kau dengar Tuhan. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena Sekali lagi katakan, ini yang kami rindukan Tuhan. inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biar manis kau dengar Tuhan. Manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Dipersilakan dengan kasih persembahan pujian
Yang pertama dari paduan suara PWGT Jemaat Piring Romang, yang kedua paduan suara PWGT Jemaat Satria Kasih. Secara berturut-turut dengan kasih dipersilakan.
Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saudara-saudara, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari surat Titus pasal 2 ayat 1 sampai 5. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan ini. Kita berdoa dalam lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Ya Roh Kudus, kami telah sedia mendengar firman-Mu, berfirmanlah. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama dari surat Paulus kepada Titus pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Firman Tuhan berbunyi, "Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih dan ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang yang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, melainkan menjadi pengajar hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda, mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan tunduk kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang." Itulah firman Tuhan yang datang kepada kita. Berbahagialah setiap orang, berbahagialah kita semua kalau firman Tuhan ini kita dengar, kita wujudkan, lakukan dalam segala keberadaan hidup. Firman Tuhan berkuasa memberi bahagia. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita dalam pertemuan bulanan edisi April ini berbicara perempuan
bijak penopang keluarga dan gereja. Selamat berjumpa, ibu-ibu kekasih, apa kabar? Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Ia memungkinkan kita saat ini berjumpa atau melakukan pertemuan bulanan PWGT Makassar Timur. Saya mau bertanya, coba angkat tangan siapa yang merasa sudah tua? Tidak ada yang angkat tangan. Pertanyaan saya yang berikut, siapa yang merasa masih muda? Tidak semua juga angkat tangan. Jadi bisa dikatakan yang tidak angkat tangan itu tua muda. Dalam bacaan kita tadi ada yang disebut tua dan muda. Perempuan tua dan perempuan muda. Tetapi bukan umur yang akan menjadi patokan untuk dapat diberkati oleh Tuhan menjalani hidup ini. Tetapi mari kita mendengarkan ilustrasi memulai khotbah saya hari ini. Ada suatu kisah tentang sebuah rumah yang sederhana, berdiri kokoh di suatu desa, walaupun ada badai yang melandanya. Orang-orang bertanya, apa rahasianya rumah yang sangat sederhana berdiri kokoh? Saudara-saudara, bukan karena bangunannya baik, kuat, tetapi karena dalam rumah itu ada seorang ibu yang setia berdoa, yang bijaksana. Itu orang saksikan melalui perkataan dan betul-betul melakukan kasih yang tulus, bukan kasih karena ada apa-apanya. Dalam hidup ini sering kita berpikir bahwa kekuatan sebuah keluarga ada pada ekonomi, ada pada jabatan, atau pendidikan. Saya berpendapat ekonomi, jabatan, dan pendidikan itu penting, harus dalam hidup seorang ibu. Semua itu kita butuhkan menjalani hidup ini. Namun kalau kita melihat firman Tuhan hari ini, menunjukkan kepada kita bahwa kekuatan sejati sebuah keluarga justru bertumpu pada seorang perempuan yang hidup dalam kebenaran atau hikmat dari Allah. Tentu dapat kita bayangkan gereja pun akan seperti itu. Gereja yang kuat bukan hanya karena gedungnya megah, tetapi karena perempuan-perempuan yang hidup di dalam gereja itu melakukan kebenaran, setia, dan terus menjadi teladan. Paulus menulis surat yang kita baca ini kepada seorang muda. Dari yang tua ke muda. Paulus itu sudah tua pada saat menulis surat ini kepada Titus. Titus itu baru mulai melayani, dan saat itu Titus ada di Pulau Kreta
Pertanyaannya adalah mengapa Paulus menulis surat ini, surat pastoral kepada Titus, yang isinya agar mengajar perempuan-perempuan untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Agar perempuan-perempuan muda pun tua bisa hidup benar. Sedikit latar belakang surat Paulus kepada Titus ini. Titus melayani di jemaat Kreta yang sedang menghadapi masalah yang berat. Di tengah-tengah jemaat itu kurangnya kepemimpinan yang terstruktur. Jelas ada pengurus tapi tidak mengurus dengan baik. Itu di Pulau Kreta, di jemaat di mana Titus berada. Yang kedua adalah timbul pengaruh dari guru-guru palsu, ada ajaran sesat. Itu dilakukan oleh orang-orang yang hanya mengejar keuntungan, duit. Dan yang ketiga adalah terjadi di jemaat Kreta. Di Kreta itu jemaat melakukan perihidup yang buruk. Antara lain, banyak anggota jemaat yang terpengaruh untuk melakukan ketidakjujuran. Itu membudaya pada saat itu, dan juga banyak anggota jemaat yang terpengaruh oleh masyarakat sekitar untuk malas bekerja, malas berbuat apa-apa dalam menjalani hidup ini. Sehingga Paulus sebagai orang tua menasihati Titus. Ini baik sekali menjadi teladan. Orang muda itu harus belajar dengan baik untuk dapat bertanggung jawab menjadi pelayan ke depan. Karena yang tua akan pergi. Amin. Yang tua akan pensiun. Yang muda harus terbina dengan baik. Dan itu dilakukan oleh Paulus kepada Titus. Paulus sadar bahwa sebentar lagi dia pensiun. Maka penting dia mengajar Titus untuk melanjutkan karya pelayanan. Saya berpikir Bunda Argo sudah menyiapkan pemimpin masa depan untuk PWGT Klasis Makassar Timur. Nah, itu yang dilakukan oleh Paulus. Sehingga dalam bacaan ini Paulus terus memberi semangat kepada Titus untuk berkarya dalam pelayanan. Karena banyaknya tantangan. Dan saya pikir hari-hari terakhir ini banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Belum lagi tantangan perang di Timur Tengah. Membuat kita berpikir kalau kita mau keluar nanti bensin tidak ada. Itu baru bensin. Tapi apakah semua itu hal-hal yang harus menjadi tempat menggantungkan kehidupan kita? Itu pertanyaan pokok. Kita belajar firman Tuhan yang kita baca. Ini nasihat Paulus kepada Titus. Sekali lagi agar mengajar baik perempuan-perempuan tua maupun perempuan-perempuan muda. Yang tua itu sudah menjalani kehidupan. Yang nabasa toraya nakabuda mosiana kande. Yang nato mangurah perempuan-perempuan muda, dia masih aktif dalam rumah tangga, aktif bekerja, aktif dalam peran-peran, baik di tengah-tengah masyarakat, di dalam keluarga buat suami dan anak-anak, di dalam jemaat buat pelayanan-pelayanan yang Tuhan serahkan. Tetapi yang harus kita lihat, mereka perempuan tua dan muda
yang harus diajar, diingatkan oleh Titus. Ingat, Titus masih muda tetapi diberi tugas oleh Paulus untuk mengajar perempuan-perempuan tua dan muda. Pengajarannya adalah supaya mereka, perempuan-perempuan itu, hidup sesuai dengan kehendak Allah. Sehingga ketika kita hidup sesuai dengan kehendak Allah, maka pola hidup kita akan menyatakan kebenaran dalam segala keberadaan hidup. Itu salah satu kehendak Allah yang harus diperjuangkan. Karena itu, apa ciri dari seorang perempuan bijak? Antara lain, yang pertama, karakter penting seorang perempuan bijak yang harus nyata dalam menjalani hidup ini adalah hidup dalam kekudusan dan penguasaan diri. Karena beratnya tantangan yang dihadapi, hal yang akan memberi semangat untuk terus berjalan, melangkah dengan pasti adalah hidup dalam kekudusan dan penguasaan diri. Melo bang te lindo talako tahu, moi nama Pak Adik penantalan. Iya. Tapi den tahu melo kadanna tapi lindo natang melo laku kita. Tang di sama-sama itu. Karakter penting seorang perempuan bijak. Harus ada penguasaan diri selain hidup kudus. Agar apa? Agar bisa mengantar orang untuk mengalami hidup baru. Ini yang pasca cerita bagi kita. Pasca hadir. Supaya hidup lama ditinggalkan dan kemudian kita hidup baru. Paulus menyatakan kepada Titus supaya ibu-ibu, perempuan-perempuan tua maupun muda, jangan hidup memfitnah. Tidak dikuasai oleh hal-hal duniawi. Itu arti dari hidup dalam kekudusan dan penguasaan diri. Itu berarti perempuan-perempuan bijak pada poin satu ini adalah perempuan yang tahu menjaga sikap, perkataan dan tindakan hidup. Ia hadir tidak memperkeruh masalah, tetapi menjadi solusi. Ketika ada masalah dihadapi dalam persekutuan, dalam jemaat, dalam keluarga, dalam wadah PWGT, ibu-ibu menjadi alat solusi. Jangan memancing di air keruh, sudah masalah tanpa dipermasalahkan. Yang kedua, karakter penting seorang perempuan bijak menurut Titus menjadi pengajar yang baik. Artinya setiap perempuan yang dewasa dalam iman. Nah, yang mau kumekutana nih nak teh, siapa yang sudah tua, siapa yang muda. Umur bukan utama. Tetapi pemikiran, tindakan, yati penanta, pak inanta, dewasa siaraka. Sehingga ia memiliki tanggung jawab untuk menjadi teladan. Dewasa dalam tindakan, dewasa dalam perkataan, dewasa dalam pola hidup. Jadi banyak orang tua juga tidak dewasa, tetapi banyak orang muda dewasa. Itu dibuktikan dengan kata-kata dan juga kehidupan yang dijalani. Ibu-ibu yang kekasih, anak-anak kita, cucu-cucu kita, orang di sekitar kita, generasi tersebut mudah belajar dari apa yang mereka lihat, bukan dari apa yang kita katakan. Apalagi ke guru sekolah minggu. Bukan yang disampaikan lewat kata-kata, yang dilihat oleh anak-anak, tetapi
pola kehidupan kita. Apa yang dilakukan? Kemudian yang ketiga, apa karakter penting seorang perempuan bijak? Yang ketiga adalah mengasihi keluarga. Dalam bacaan kita tadi, Paulus menekankan kepada suami dan anak. Tak mungkin kita mengasihi orang lain di luar rumah kita kalau kita tidak menyatakan kasih pertama-tama kepada orang terdekat yang satu dengan kita, yaitu suami, kemudian kepada anak-anak. Tek siara komika tu saya to temo tu si salah-salah papa ana. Ya te aku te sola bunda argo tak emora. Mau ya apa mi kuat te emora kisi salah papa ana. Ya tu kamu saya. Mi ben siara kalindo melo tu papa ana si anak-anak jo banua. Te siara kami ben ni lindo toro. Sahabat biasa ya nama toro tahu matoro tu lindo talako tahu. Bisa duka terbawa to karakter. Bisa tanpa sadar matoro la komunitas si anak kata. Apalagi kita emisenging saya na bah. Maaf sanga-sanga. Mengasihi keluarga, bagaimana membangun komunikasi yang baik kepada suami dan anak-anak. Dan semua itu dilakukan dalam bentuk kasih. Kasih merupakan dasar utama dari membangun hidup ini. Kalau tema kita berbicara perempuan bijak penopang keluarga dan gereja, maka penting kita masing-masing kembali review diri, review sifat kita, tindakan hidup kita. Bagaimana cara kita terhadap orang lain? Kita mulai dari orang-orang terdekat. Kasih menjadi dasar untuk membangun keluarga kita, membangun gereja. Jadi kasih itu bukan hanya perasaan atau kata-kata saya mengasihimu, tapi apa tindakannya kasih itu. Kalau kita katakan hai sayang, tidak sebatas kata itu. Tetapi apa aplikasinya? Aplikasinya dalam teks ini, Paulus mengajari Timotius supaya perempuan-perempuan itu tua dan muda terus diajar untuk mendoakan keluarga, terus melakukan pengampunan, dan menjadi pendamping dalam suka dan duka menjalani hidup ini bagi suami dan anak-anak. Jadi perempuan yang mengasihi benar-benar menjadi tiang penopang dalam rumah tangga dan juga dalam gereja. Cek. Apakah, coba kita tanya diri kita, apakah saya sudah menyatakan kasih dalam keluargaku dan dalam persekutuan PWGT, dalam jemaat? Tidakkah kasihku memilih-milih? Atau saya mengasihi karena ada sesuatu yang saya mau? Coba cek. Karena saya tidak tahu bagaimana aplikasinya dalam hidup kita masing-masing. Yang tahu itu pribadi kita. Karena perempuan yang bijak adalah perempuan yang dapat mengasihi tanpa pamrih. Mengapa? Karena Kristus telah menyelamatkan kita melalui Paskah, jelas. Kasih Allah datang dari tempat tinggi. Dan ini yang harus menjadi dasar. Selaku seorang perempuan bijak menjalani hidup ini. Karena kasih menutupi banyak dosa. Kasih menutupi banyak kesalahan orang lain. Moina tontong bang poga usalah kasalan laku kaleta. Tapi karena kita sudah hidup dalam kasih. Biarlah
kita tetap mendoakan untuk diampuni. Kemudian yang terakhir, karakter penting seorang perempuan bijak. Yang keempat adalah rajin, setia, dan dapat dipercaya. Apakah kita semua dapat dipercaya? Jangan lain kata di sini, lain kata di sana. Karena orang seperti itu tidak dapat dipercaya. Nah, komin dalam patongan itu, saya nggak napokada laku aku, saya nggak napokada laku ibu pero. Berarti banyak kata-katanya. Tidak ada orang percaya orang yang seperti itu. Tidak bisa menjadi saksi Tuhan orang yang seperti itu. Nah, Paulus menekankan kepada Titus, supaya baik Titus maupun perempuan-perempuan di mana dia mengajar, untuk memberi kekuatan dan kemampuan menjadi seorang yang bijaksana adalah tunduk pada firman Tuhan. Kalau firman Tuhan menjadi makanan kita, mengolah kehidupan kita setiap waktu, dimanapun kita hadir, pasti menjadi penopang. Tidak hanya untuk keluarga dan gereja, tetapi juga di tengah-tengah masyarakat. Naranuan kita tahu. Karena itu perempuan yang bijak hendaknya selalu membaca firman Tuhan. Tidak ada kekuatan yang lain yang akan menolong kita untuk menjadi perempuan bijak penopang keluarga, gereja, dan masyarakat. Satu-satunya adalah firman Tuhan. Karena itu ibu-ibu kekasih, sesibuk apapun kita, ada contoh konkret dalam Alkitab, cerita Marta dan Maria. Dua bersaudara, beda karakter. Satu sibuk dengan kebutuhan hidup, makanan dan air minum. Satu sibuk dengan duduk di kaki Yesus. Dan yang dipuji oleh Yesus adalah yang duduk mendengar. Artinya apa? Ada waktu untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Karena kekuatan kita untuk menjadi penopang dalam keluarga dan gereja tak lain dan tak bukan hanya hikmat dari firman Tuhan. Bukan tadi itu, bukan pendidikan, bukan ekonomi, bukan jabatan. Walaupun hal-hal itu sangat kita butuhkan, tetapi ternyata yang terpenting untuk menjadikan seorang perempuan bijak menjadi penopang keluarga dan gereja, bahkan masyarakat, kalau ia selalu belajar firman Tuhan. Dengan demikian ibu-ibu kekasih, mari kita bertanya masing-masing pada diri kita. Pertama, apakah saya sudah menjadi perempuan yang membangun, bukan meruntuhkan, dengan perkataan, dengan sikap, dan dengan keputusan? Apakah saya sudah menjadi perempuan yang membangun, bukan meruntuhkan, melalui perkataan, sikap, dan keputusan-keputusan kita? Yang berikut adalah pertanyaan kedua untuk diri kita sebagai aplikasi dari firman Tuhan ini. Apakah saya sudah mengandalkan hikmat Tuhan dalam menjalani peran di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah gereja dan masyarakat? Saya tahu dan semoga kita semua memahami bahwa menjadi perempuan bijak tidak mudah.
ada banyak tantangan. Tantangan yang paling berat adalah dari dalam diri kita. Kalau kita tidak mengenal diri, tidak sadar diri, Buddha mau tahu malango atau temo. Saya sengaja tadi bertanya, siapa yang sudah tua, siapa yang sudah muda, siapa yang masih muda. Untuk mengecek apakah kita sadar diri. Tapi ternyata saya mendapati bahwa semua masih merasa muda, itu baik. Walaupun umur sudah pensiun. Karena itu, dengan rasa pada diri kita bahwa kita masih muda, walaupun umur kita sudah 50-an ke atas, saya sudah masuk di dalamnya. Lah solok-solok malo Yesus itu. Tetapi adakah sesuatu yang telah kita buat di tengah-tengah rumah tangga kita atau keluarga kita, terlebih di tengah-tengah gereja dan masyarakat? Perempuan bijak bukan berarti perempuan yang sempurna, tetapi perempuan yang bijak, penopang keluarga dan gereja, adalah perempuan yang mau terus belajar dan hidup kudus di dalam Tuhan, untuk bisa sekali lagi baca dan baca firman-Nya. Firman Tuhan berkuasa menuntun kita, memperlengkapi kita, dan membawa kita pada sikap yang sepatutnya ketika kita harus bersikap dan mengambil keputusan-keputusan dalam hidup ini. Selamat berkarya menjadi perempuan bijak penopang keluarga dan gereja. Saya percaya kalau kita terus belajar, kita akan dimampukan dan diteguhkan oleh firman Tuhan saat ini. Tuhan menolong kita dan amin firman-Nya. Terpujilah Kristus atas selawatan firman-Nya yang telah kita renungkan. Selamat hidup menjadi para pelaku firman Tuhan. Ibu-ibu sekalian, Tuhan sungguh baik bagi kita. Amin. Kebaikan, kemurahan Tuhan terus kita alami dalam hidup ini. Berkat-berkat-Nya terus mengalir, baik melalui berkat kekuatan kesehatan pun berkat pekerjaan masing-masing kita. Mari mensyukuri segala kebaikan Tuhan dengan juga mempersembahkan yang terbaik bagi Dia. Di depan ada kotak khusus yang diperuntukkan untuk perayaan Paskah PWGT Klasis Makassar Timur. Mari menyambut dengan penuh sukacita. Firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat 7 mengingatkan kita, hendaklah kamu masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Pujian apalah arti ibadahmu, mengiringi persembahan dijalankan. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan syukur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada
ibadah sejati. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan. Persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang terbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Dipersilakan untuk memuji Tuhan. Pertama, paduan suara PWGT Jemaat Biring Kanaya. Yang kedua, paduan suara PWGT Klasis Makassar Timur. Dipersilahkan.
semua ibu-ibu yang telah mempersembahkan pujiannya. Tuhan dimuliakan dan memberkati kita terus untuk memadukan suara, memberitakan Injilnya di tengah-tengah kehidupan persekutuan. Mari kita teduhkan diri kita dan kita menaikkan permohonan kita kepada Tuhan dalam doa syafaat. Mari berdoa. Terima kasih kami persembahkan kepadamu ya Tuhan, atas waktu yang indah di sore hari ini Tuhan karuniakan. Dalam wadah kebanggaan kami Persekutuan Wanita Gereja Toraja, kami boleh bersama-sama duduk sehati sejiwa untuk dapat berpikir melangkah dalam wadah PWGT untuk memberitakan Injil-Mu. Dan hari ini Tuhan kami diteguhkan kembali oleh berita firman-Mu, bahwa kami selaku perempuan bijak, penopang keluarga dan gereja bahkan masyarakat, biarlah kiranya firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama-sama terus memperlengkapi kami untuk benar-benar menjadi perempuan bijak dalam karya dan karsa, di keluarga, di persekutuan, maupun di tengah-tengah jemaat, bahkan dimanapun kami hadir dalam tugas pekerjaan. Karakter kebijaksanaan itu betul-betul mewarnai tindakan-tindakan hidup kami. Bapa Sorgawi, kami bersyukur kesempatan yang Engkau karuniakan untuk bersama-sama dalam pertemuan bulanan ini. Kiranya kehadiran kami menjadi tanda bahwa kami terus ingin diperlengkapi oleh firman-Mu menjalani hidup ini dalam segala tugas pelayanan. Karena itu Tuhan, biarlah Engkau terus menguraikan firman-Mu yang telah kami baca renungkan. Kuasailah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar di sepanjang hidup yang Tuhan masih anugerahkan, kami berkarya dalam keluarga dan gereja. Ya Tuhan, berdoa untuk pelayanan PWGT di semua lingkup. Biarlah kiranya Engkau memberkati menolong seluruh pengurus yang ada, seluruh anggota. Engkau terus menolong untuk dapat mengambil peran yang Tuhan telah anugerahkan untuk melayani di tengah-tengah keluarga dan gereja-Mu. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu akan pelaksanaan program di tengah-tengah Klasis Makassar Timur, teristimewa perayaan Paskah PWGT Klasis yang sudah direncanakan tanggal 18 April mendatang di Gedung Lilin UKIP. Berkatilah jemaat penghimpun, berkati pengurus klasis, orang-orang kebanggaan kami. Biarlah kiranya bersatu padu dengan pengurus PWGT jemaat-jemaat untuk dapat hadir merayakan kemenangan yang Engkau anugerahkan melalui Paskah. Ya Bapa di sorga, karena itu orang tua, saudara-saudara, ibu-ibu PWGT yang tengah dalam pergumulan dan tidak hadir dalam ibadah ini, mungkin ada dalam kelemahan tubuh atau sakit, ada dalam keadaan duka cita, ataupun mereka lalai. Mari Tuhan, Engkau ketuk pintu hati mereka untuk juga terpanggil menjadi perempuan bijak
dalam menjalani karya di tengah-tengah kehidupan anugerah-Mu. Beri kesembuhan bagi yang sakit, beri penghiburan bagi yang berduka cita, dan yang lalai Tuhan dampingi, agar suatu kelak mereka kembali mengingat betapa indahnya jikalau boleh melibatkan diri di setiap persekutuan yang Tuhan mungkinkan. Ya Bapa di sorga juga menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu akan perayaan hari lanjut usia. Bapa Sorgawi, biarlah Tuhan memberkati panitia, bahkan pengurus yang akan mengurus segala yang dibutuhkan dan juga dalam perayaan Halun tersebut yang akan dilaksanakan tanggal 30 Mei 2026. Tuhan menolong dan memberkati semua yang dibutuhkan, aturlah. Biarlah menjadi kepujian bagi nama-Mu dan juga memberi kegembiraan dalam kehidupan kami di tengah-tengah wadah PWGT. Berdoa untuk persiapan perayaan PWGT yang akan dilaksanakan di Toraja Utara. Jika Tuhan berkenan, akan dilaksanakan mulai tanggal 2 sampai 5 Desember 2026 mendatang. Ya Tuhan, campur tangan di dalam persiapan-persiapan dari seluruh klasis dalam gereja Toraja. Kiranya kehadiran ibu-ibu kekasih dalam pesta iman ini boleh menjadi alat pemberitaan-Mu, sehingga selaku pengurus dan juga anggota PWGT semakin dibenahi untuk menjadi saksi-Mu yang teguh di tengah-tengah dunia ini. Ya Bapa di sorga, berdoa untuk pengurus PWGT jemaat-jemaat dalam lingkup pelayanan klasis Makassar Timur, teristimewa pengurus PWGT Jemaat Biringkanaya yang menjadi tuan rumah di tengah-tengah pelaksanaan pertemuan bulanan PWGT hari ini. Berkatilah orang-orang kebanggaan kecintaan kami, agar senantiasa melaksanakan tanggung jawab pelayanan dengan penuh sukacita, dan nama-Mu dimuliakan, bahkan menyenangkan kami semua. Berdoa untuk seluruh keluarga kami, semua yang hadir, mendoakan keluarga dan anak-anak, cucu-cucu kekasih. Biarlah senantiasa bersama-sama menjalani hidup ini dalam pengasihan dan pertolongan-Mu, sehingga kami semakin kuat untuk menghadapi setiap tantangan zaman, tantangan-tantangan kehidupan. Karena kami dibungkus oleh kuasa kasih-Mu, sehingga dalam keluarga kami benar-benar saling menopang untuk dapat bertahan menjalani setiap keadaan hidup. Ya Tuhan, di tengah-tengah persekutuan ini, kami telah menyatakan tanda syukur melalui persembahan yang telah dikumpulkan. Tuhan, kuduskan apa yang telah kami berikan. Biarlah elok digunakan dengan baik dalam penata layanan-Mu dalam wadah PWGT, baik tingkat klasis maupun jemaat-jemaat. Biarlah senantiasa Engkau mengaruniakan berkat-Mu untuk dapat dipakai dalam mengelola persekutuan dengan baik. Ya Bapa di sorga, kami mohon berkat-Mu yang masih ada pada kami masing-masing.
Mari Tuhan Engkau menolong kami untuk dapat menggunakannya bertanggung jawab dalam kehidupan dan cukup kami pakai di setiap kebutuhan dan pelayanan. Di tengah-tengah persekutuan ini, semua yang telah melibatkan diri secara langsung, mari Tuhan terus teguhkan untuk dapat berkarya dalam pelayanan-Mu dengan baik, menyerahkan waktu dan hidup untuk Tuhan pakai di sepanjang pelayanan anugerah-Mu. Kami boleh menyambutnya dengan penuh sukacita. Bapa Surgawi, dalam perjumpaan atau pertemuan ini, ibu-ibu PWGT Jemaat Biringkanaya telah berbagi kasih melalui berkat-Mu yang telah dibagi-bagikan. Kami akan persatukan sebentar dengan tubuh jasmani kami, ataupun mungkin sudah ada yang menerima secara langsung. Tuhan berkati agar meneguhkan, menguatkan kami, dan terus belajar bahwa sesungguhnya dalam apapun hidup kami, berkat-berkat-Mu terus Engkau siapkan. Ya Bapa di sorga, pimpin dan sertai kami semua untuk kembali ke jemaat masing-masing. Biarlah kiranya anugerah pengasihan-Mu boleh menuntun kami sehingga boleh tiba dengan baik ke rumah anugerah-Mu. Dan di sana pun ya Tuhan, kami boleh melaksanakan tanggung jawab hidup dengan baik. Berdoa untuk bangsa negara kami, ciptakan kedamaian di dalamnya. Berdoa untuk pemerintah kami, karuniakanlah hikmat kepada mereka untuk dapat mengatur roda pemerintahan seturut dengan kehendak-Mu saja, dan boleh mendatangkan damai sejahtera untuk pertikaian bangsa-bangsa di Timur Tengah. Tuhan, berilah kuasa-Mu bekerja untuk dapat memberi kedamaian, dan di tengah-tengah bangsa, bahkan dunia ini, kami boleh merasakan kedamaian bersama-sama untuk terus berkarya, mengisi hidup anugerah-Mu dengan baik. Mungkin ada di antara kami yang hadir tengah dalam pergumulan-pergumulan kehidupan. Selaku seorang ibu, kami semua tidak lepas dari pergumulan-pergumulan. Tuhan, kasihanilah, beri jalan keluar, agar kami boleh menerima kelegaan, bahkan kemenangan Paskah boleh kami rasakan, dan di dalamnya kami terus bersyukur bahwa Engkau telah melepaskan kami dari belenggu-belenggu masalah, bahkan dosa-dosa kami. Inilah yang akan memberi sukacita bagi kami. Ya Tuhan, Engkau senantiasa memberkati orang tua kekasih kami, Ibunda tercinta Ibu Argo, agar dapat sembuh secara total, sehingga dalam menjalani tugas tanggung jawab, baik di rumah maupun dalam persekutuan ini, orang tua terkasih kami teguh kuat dan boleh sehat kembali. Ya Tuhan, inilah doa kami, inilah pengharapan kami, inilah sukacita kami. Sempurnakanlah ya Tuhan, dengarkan, karena semuanya kami bawa dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami, yang senantiasa mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Biarlah seperti wanita yang menunjukkan kasihnya kepada Yesus, dia mau mengurapi kaki Yesus. Demikianlah hendaknya kasih kita kepada Tuhan, bahwa kita mau sampai akhir hidup kita mau selalu melayani Dia. Saya jemput kita berdiri sama-sama, kita angkat pujian ini.
bersama-sama katakan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Kita ulangi pujian kita dari awal. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Katakan sampai akhir hidup kami. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Saudara-saudara, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, pergilah dan teruslah berkarya menjadi perempuan yang bijak, penopang keluarga dan gereja. Maka kasihnya terus kita nikmati, terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia dengan satu tujuan, membawa pelita kepada gelap, membawa harapan bagi mereka yang kehilangan pengharapan. Secara khusus ibu-ibu diutus Tuhan dengan satu tujuan, menjadi perempuan bijak, perpanjangan tangan Tuhan, menopang keluarga dan gereja. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Katakan dengan senang. Dengan senang, dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, orang yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang. Dengan senang, dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya.
kita diutus Tuhan bagi yang miskin dan lapar berkeluh. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia untuk yang miskin dan lapar berkeluh. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Katakan dengan senang. Dengan senang, dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Silakan duduk kembali. Tuhan memberkati kita. Terpujilah Tuhan bahwa kita dapat menikmati persekutuan dalam ibadah pertemuan bulanan PWGT Klasis Makassar Timur saat ini. Terima kasih kepada semua yang mengangkat pelayanan, terlebih khusus pelayan firman, Pendeta Abigail Tangke Parung STH MM. Tuhan Yesus dimuliakan. Selanjutnya kita akan masuk ke acara door prize. Kepada Ibu Rita Salata yang akan memandu, disilahkan. Iya, ada kunci yang ketinggalan di kamar mandi. Mungkin ada yang merasa kehilangan kunci motor, silakan ambil di depan. Ya, ibu-ibu tenang dulu. Door prize akan kita bagikan untuk bulan ini, ya. Pertama, jemaat paling jauh, jemaat Bukit Tamal Andrea. Jemaat Bukit Tamal Andrea, silahkan maju mengambil door prize-nya. Selanjutnya jemaat Tamal Andrea. Jemaat Satria Kasih, Jemaat Biring Kanaya, Jemaat Biring Romang, Langraki, Biring Kanaya, Philadelphia. Mari ibu-ibu ketua PW-nya atau yang mewakili untuk datang ke depan mengambil door prize-nya. Sudiang, yang terakhir Sudiang. Iya. Oh. Iya. Oh iya. Baji Marumpa. Baji Marumpa mana? Ini ibu satu. Ini, bagi Min yang untuk pengurus. Ini, Ibu Argoni satu. Baru satu kamu, siapa? Iya. Bunda, Baji Marumpa, tahu ini Baji Marumpa? Iya, terima kasih. Sama siapa kome? Iya, Bunda. Ini Bunda bagiannya, iya. Ya, terima kasih ibu-ibu. Tabib ibu, bagian mimisa.
Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, demikianlah seluruh rangkaian pertemuan bulanan PWGT Klasis Makassar Timur pada saat ini. Kiranya setiap firman, setiap pujian, dan setiap kebersamaan yang kita rasakan hari ini tidak hanya berhenti di tempat ini, tetapi terus bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kita sehari-hari, menjadi terang di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Saya percaya Tuhan memampukan kita menjadi perempuan bijak, penopang keluarga. Karena tadi dibuka dengan pantun, saya tutup dengan pantun. Ya, dijawab dengan cakep ya. Bunga mekar di bulan April, harum semerbak di pagi hari. Mari pulang membawa kasih yang tak kecil, menjadi berkat dimanapun kita berada nanti. Saya Neta Patiung pamit undur diri, kiranya kebersamaan kita hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati.